Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh sama-sama ada di tempat ini. Satu kerinduan hati kita mau memuliakan Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa terlebih dahulu untuk memasuki ibadah kita. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami mau Tuhan memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau, bersekutu dalam Engkau. Mari hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa, mengurapi setiap kami umat-umat-Mu yang haus, yang rindu untuk bersekutu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kita memberikan hormat bagi Dia. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Beri puji, beri hormat bagi
dan teramat baik. Kasih yang terindah Dia berikan buat kita. Dia sungguh Bapa yang begitu baik dan mengasihi kehidupan kita. Haleluya. Dia Allah yang mulia. Yang terbesar darimu Yesus, bukan karena kebaikanku, bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah
Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Mulia namamu, Yesus. Mulia namamu, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik buat kami. Terima kasih Yesus. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kehebatan kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau Tuhan terus menyenangkan Engkau lewat kehidupan kami, dan apa yang dapat kami lakukan Tuhan. Haleluya Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kami. Berbicaralah bagi kami lewat firman-Mu ya Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu. Biarlah apa yang disampaikan semua isi hati Tuhan bagi kami. Kami siap buka hati kami, pendengaran kami, untuk kebenaran firman-Mu Tuhan disampaikan saat ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, kekal selama-lamanya. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada saat pagi ini masih bisa diberi waktu, diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Tuhan, sehingga kita senantiasa masih dapat bersekutu memuliakan Tuhan di tengah-tengah ibadah pada hari Minggu ini. Saudara, pada hari ini saya masih akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6. Surat 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6. Surat 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Puji Tuhan. Sudah dalam beberapa minggu ini kita melihat beberapa prinsip penting yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus lewat Rasul Petrus kepada kita tentang bagaimana kemudian kita memelihara iman, anugerah yang adalah kekayaan sejati bagi kita, yang tidak hanya menolong kita membangun sebuah kualitas kehidupan yang berguna di dunia ini, tetapi juga sampai kepada sebuah kualitas kehidupan yang akan datang. Petrus di dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh kemudian menjabarkan poin-poin penting bagaimana usaha untuk membangun kehidupan yang benar itu dapat dilaksanakan. Dimulai dari iman yang
kepadanya ditambahkan apa yang disebut dengan kebajikan, lalu kemudian dari kebajikan kepadanya ditambahkan apa yang disebut dengan pengetahuan, dari pengetahuan kemudian ditambahkan kepadanya penguasaan diri yang kita lihat minggu lalu, dan hari ini kita melihat hal berikut atau nilai penting berikutnya yang berguna untuk membawa kehidupan kita sampai kepada apa yang disebut dengan kehidupan yang berguna, yang saleh, yang tidak hanya menolong kita hidup di dunia ini dengan baik, tetapi juga sampai kepada sasaran tujuan harapan kita, yaitu keselamatan kekal. Nah, hal penting yang kemudian kita akan bahas pada pagi hari ini adalah apa yang disinggung di dalam surat 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6 tadi, di dalam subtema ketekunan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu kita sudah sangat sering dan sudah sangat akrab dengan istilah yang namanya tekun. Kita sering menasehati anak kita, atau kita sering mungkin menasehati orang yang kita bimbing, orang yang kita tuntun untuk kemudian memiliki apa yang kita sebut dengan semangat ketekunan. Para pemimpin kemudian mendorong pegawainya, anak buahnya, atau bu guru misalnya mendorong siswanya untuk tekun. Yang jelas bahwa istilah ini sudah sesuatu yang sangat akrab di telinga kita. Namun saudara, keakraban kita dengan ketekunan tidak menjamin bahwa kita itu pasti selalu dekat dengan dia, atau dia menjadi bagian dalam diri kita. Kedekatan kita misalnya dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ketekunan, pengenalan kita dengan apa yang namanya ketekunan, belum tentu membuat ketekunan itu menjadi satu bagian yang melekat dalam diri kita, sesuatu yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam diri kita. Dari mana kita tahu misalnya? Ya, kalau kita melihat teks ini aja, kalau Petrus kemudian berkata tambahkanlah pada penguasaan diri itu ketekunan, berarti persoalan ketekunan ini persoalan yang di dalam kacamata Petrus, di dalam kacamata seorang pemimpin pada waktu itu, terlihat bahwa ketekunan ini adalah sebuah ketekunan yang jauh dari kehidupan jemaat, sehingga perlu diberi penekanan, perlu diberi sebuah perhatian bahwa dalam seluruh kehidupan, faktor hidupmu yang mendorong engkau dapat mencapai sebuah kualitas kehidupan yang berguna, perlu ditambahkan kepada hidupmu itu apa yang disebut dengan ketekunan. Ya, jadi walaupun kita sudah sangat akrab, kita sudah sangat sering, ataupun mungkin kita sudah sering ngomong dengan masalah ketekunan, mungkin ketekunan itu juga belum menjadi bagian dalam diri kita. Sehingga berita firman Tuhan ini tidak hanya berhenti sampai pada jemaat-jemaat yang ada di perantauan yang disampaikan oleh Rasul Petrus, tetapi berita ini juga datang bagi saudara dan saya sebagai orang-orang yang hidup di zaman yang sedang sulit ini dan penuh dengan pergumulan ini. Kata ketekunan menjadi salah satu kata kunci bagaimana kemudian kita bisa membangun sebuah kualitas kehidupan baik. Nah, yang pertama kita akan lihat mengapa kemudian ketekunan itu penting untuk sebuah kualitas kehidupan yang berguna, yang saleh, yang disampaikan oleh Rasul Petrus, dan perlu dibangun, perlu menjadi sebuah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita orang-orang percaya. Pertama, saudara, hal yang kita lihat mengapa kemudian ketekunan itu penting bagi kita, karena memang hidup yang kita jalani ini, yang sedang kita hidupi ini, yang sedang kita masuki ini, adalah sebuah pengalaman kehidupan yang tidak mudah, kehidupan yang memang penuh dengan tantangan,
kehidupan yang memang penuh dengan pergumulan atau persoalan. Jadi tidak hanya pada masa Petrus, tapi sampai masa ini pun kita melihat bahwa memang kehidupan kita ini kehidupan yang tidak akan pernah berhenti dari pergumulan-pergumulan hidup. Hari ini kalau orang kemudian tidak memiliki sebuah kekuatan, semangat untuk terus menjalani hidup ini dan siap menghadapi tantangan kehidupan ini, ya pasti orang akan banyaknya cuma mengeluh dan kemudian frustasi menghadapi hidup seperti ini. Baru buka toko atau mungkin baru buka usaha, tiba-tiba pandemi datang, sehingga akhirnya orang sulit untuk kemudian mengembangkan segala sesuatu yang ia lakukan. Akhirnya apa yang diharapkan, apa yang diinginkan pupus. Nah, kalau orang kemudian tidak siap minimal dengan semangatnya untuk tekun, orang udah putus asa menghadapi kehidupan seperti itu. Dan akhirnya saudara, macam-macam dampak yang muncul, entah itu merusak diri kita atau kemudian merusak kehidupan orang lain. Tetapi dampak dari orang yang tidak siap menghadapi tantangan itu adalah sebuah persoalan yang membuat ia tidak dapat mengembangkan kualitas kehidupan yang baik. Ini yang pertama. Mengapa ketekunan itu penting dan ketekunan itu menjadi bagian yang seharusnya tidak terpisahkan dari kehidupan kita? Karena memang hidup ini adalah kehidupan yang penuh dengan masalah. Jadi kata tekun, di balik kata tekun itu kan berarti ada sebuah hal, ada sebuah kondisi yang membuat orang itu bisa disebut itu tekun. Dan kondisi itu adalah apa yang kita lihat dalam kenyataan hidup kita ini, yaitu persoalan, masalah. Yang kedua, saudara, mengapa kemudian ketekunan itu penting dan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk membangun sebuah kualitas kehidupan yang baik bagi kita, agar kita tidak tersandung mencapai tujuan hidup kita, karena kemampuan manusia kita untuk memahami, untuk melihat situasi-situasi hidup kita ini, tantangan hidup kita ini terbatas. Kita tidak tahu pandemi ini mau sampai kapan. Ya, walaupun peneliti bisa membuat sekian waktu pandemi ini akan berakhir, tapi juga ada prediksi kemungkinan juga tidak akan selesai. Bisa aja, ya kan? Tapi kemudian manusia bisa lebih adaptif, bisa lebih punya kemampuan beradaptasi, sama seperti mungkin manusia beradaptasi dengan virus flu dan sebagainya. Skenario-skenario yang dibayangkan itu muncul, sudah ada. Atau mungkin saja bisa muncul lagi nanti virus-virus yang lain yang kita tidak pernah tahu. Artinya apa? Bahwa kemampuan kita untuk memahami situasi, keadaan, memprediksi sampai di mana persoalan ini selesai, sampai di mana masalah ini berhenti, sampai di mana tantangan kehidupan kita berhenti, itu terbatas. Terbatas. Kalaupun mungkin kita bisa melakukan, itu sebatas prediksi yang berdasar pada pengalaman. Namun itu pun bisa meleset. Makanya kadang-kadang orang bisa membuat perhitungan-perhitungan. Kalau orang misalnya mau kerja, membuat planning. Dari mana planning itu? Ya dari pengalaman, dari informasi, dari pengamatan. Tapi yang namanya planning kadang-kadang bisa saja meleset. Nah, saudara, ini juga persoalan yang kemudian membuat kita masuk kepada poin ketiga. Karena apa? Karena memang hidup itu penuh dengan pergumulan. Hidup itu penuh dengan masalah. Kemampuan kita untuk melihat, memprediksi, memahami situasi terbatas, maka kita tidak punya pilihan lain. Kita tidak punya pilihan lain atas dua persoalan di atas tadi, selain membangun satu-satunya jalan itu dengan cara membangun daya tahan. Ibaratnya tinggal menang-menangan sampai di mana. Karena kita tidak tahu titik berhenti menangnya kita itu di mana. Bisa cepat, bisa lambat.
Nah, yang dibutuhkan adalah daya tahan sampai saya menang. Nah, inilah kata ketekunan. Jadi kata ketekunan itu di dalamnya mengandung pengertian daya tahan. Kata hipomone di dalam bahasa Yunani itu mengandung pengertian daya tahan. Karena apa? Karena tantangan hidup adalah bagian dari sebuah pengalaman diri kita. Tetapi yang kedua, kita ini tidak mampu melihat berhentinya di mana tuh ya masalah itu. Kalau petinju bertanding misalnya, tadi pagi itu kan Khabib lawan Justin, masih Khabib yang menang. Orang tidak tahu itu berhenti di mana, sampai di mana. Si lawan itu mampu bertahan, tinggal menang-menangan. Kalau saudara nonton misalnya sepak bola Indonesia yang sekarang lagi dilatih misalnya oleh pelatih Sintayong misalnya, itu yang digenjot itu daya tahannya, sehingga sekarang tim sepak bola U19 Indonesia bisa melawan tim-tim berat Eropa, bahkan banyak menangnya sekarang. Fisiknya udah tidak kalah, karena daya tahan bertandingnya itu sudah dilatih sedemikian rupa. Saya nonton satu pertandingan U19 lawan siapa waktu itu. Lawannya itu udah ganti sekian belas kali, Indonesia baru satu kali ganti pemain. Itu sudah masuk ronde babak kedua. Fisiknya kuat sekali, udah jatuh masih bisa ngejar bola. Daya tahan sudah adalah sebuah kunci di mana sebuah pertandingan itu terus berjalan. Sehebat-hebatnya orang punya pengetahuan, sehebat-hebatnya orang punya penguasaan diri, tapi kalau daya tahannya hilang, wah, berhentilah dia. Apalagi kalau misalnya ini batas dia mau menang, dia berhentinya di sini karena dia nggak tahu, kan nyeselnya minta ampun. Tinggal satu langkah lagi saya menang, tapi karena saya berhenti, akhirnya saya tidak dapat itu. Kalau saya berhenti, padahal besok adalah mungkin waktu di mana dia menyerah. Misalnya, tantangan itu berhenti, musuh itu menyerah. Saya berhenti di tengah jalan karena saya tidak lagi memiliki ketekunan. Betapa menyesalnya kehidupan kita. Pengkhotbah katakan manusia itu tidak dapat menyelami apa yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Artinya batas mata kita itu melihat kenyataan hidup kita tuh tidak tahu. Sama seperti orang kayak bertanding tadi. Musuh itu kelelahan di detik berapa, di menit berapa, kan mereka tidak tahu. Tidak mungkin musuh itu ngomong, aku menit ke-30 udah capek ya. Iya, kalahlah dia. Dia tidak mungkin ngomong. Tantangan kehidupan kita juga seperti itu. Kita pun terbatas untuk melihatnya. Maka saudara, ketekunan bagi Petrus perlu ditambahkan kepada penguasaan diri. Saudara udah bagus nih, mampu menguasai diri. Sampai di mana? Setengah jam bisa menguasai diri, 1 jam bisa menguasai diri. Giliran masuk 1 jam 2 menit sudah tidak bisa menguasai diri. Kamu ya? Bertanding masih bisa menguasai diri, tapi ketika musuh memprovokasi dengan emosi dan segalanya, kita tidak bisa menguasai diri. Akhirnya mungkin misalnya seorang petinju pukulannya udah ngawur, nendangnya udah sembarangan, karena sudah tidak lagi mampu menguasai diri secara kontinu. Ini yang disebut dengan tekun. Bertahan pada posisi itu. Akhirnya kalah. Akhirnya gagal. Dan akhirnya menyesali. Kenapa ya? Petrus merasa, engkau sudah punya kebajikan. Bagus. Engkau sudah punya pengetahuan. Baik. Engkau sudah dapat menguasai diri. Bagus. Tambahkan lagi apa itu? Ketekunan, daya tahan. Jadi saudara, mengapa ketekunan itu kemudian menjadi penting? 2 hal. Pertama adalah persoalan yang memang menjadi realita hidup kita. Ada tantangan, tapi di sini persoalan kita tidak bisa menentukan seberapa lama masalah itu ada, seberapa lama kita dapat menghentikannya, kita dapat menghadapinya. Maka
berdasarkan dua persoalan itu, pilihan kita satu-satunya adalah bagaimana saya berdaya tahan. Dan Petrus tekankan, berdaya tahanlah, teruslah bangun ketekunan di dalam hidupmu, agar engkau dapat mempertahankan kualitas hidupmu yang sudah diberikan Tuhan, agar engkau dapat mempertahankan kualitas imanmu yang sudah diberikan Tuhan, agar kehidupan kekalmu tidak kemudian dirusak oleh hawa nafsu dunia yang menghancurkan. Itu. Jadi hal pertama, saudara, mengapa ketekunan itu penting? Karena memang faktanya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah. Yang kedua, karena memang kita memiliki keterbatasan memahami, memprediksi, mengerti sampai sejauh mana, sebatas apa persoalan itu akan berhenti. Dan yang ketiga, karena dua hal di atas ini, kita tidak memiliki jalan lain selain membangun daya tahan. Nah, hal kedua, saudara, pertanyaan penting yang kemudian kita ajukan untuk mengerti apa yang Rasul Petrus maksudkan dengan menambahkan ketekunan adalah bagaimana kemudian ketekunan itu bisa menjadi bagian di dalam diri kita. Apakah seseorang itu memang langsung bisa tekun begitu saja karena itu bagian dari sesuatu yang ada di dalam diri manusia itu? Saya kira ada dua hal ya. Mungkin ada orang yang memang bawaannya memang seperti itu ya. Tapi kemudian ketekunan ini berdasarkan apa yang kita lihat tadi, itu bukan lagi persoalan saya ini tipe orang yang tekun atau tidak. Tapi mau tidak mau memang kita harus membangun sebuah sikap tekun, daya tahan. Nah, bagaimana kemudian ketekunan itu bisa kita miliki di dalam diri kita? Nah, kita akan coba untuk melihatnya bagaimana Alkitab kemudian membahasnya, bagaimana Alkitab kemudian menunjukkannya, bagaimana kemudian Alkitab memberikan kepada kita informasi bagaimana ketekunan itu menjadi bagian dalam diri kita. Yang pertama, saudara, dikatakan di dalam beberapa ayat bahwa ketekunan itu, daya tahan tadi, akan menjadi bagian dalam diri kita jika kita ini punya pengertian yang benar atau perspektif yang benar tentang persoalan, tentang masalah, tentang pergumulan yang kita hadapi, dan memahami arti dari nilai daya tahan atau ketekunan yang kita bangun. Jadi ada dua hal. Yang pertama, pertama adalah memiliki cara yang benar, cara pandang yang benar, pemahaman yang benar tentang pergumulan dan masalah. Nah, kita akan lihat dari surat Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga dan pasal 5 ayat yang ke-11. Minggu lalu dalam penjelasan tentang penguasaan diri saya juga mengutip Yakobus, dan minggu ini saya juga masih mengutip surat Yakobus. Demikian, Yakobus 1 ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakobus, dari sekian banyak pendapat orang tentang ujian hidup lah misalnya, atau persoalan kehidupan, banyak kan orang kemudian memberikan pandangan dan pendapat. Apa sih sebenarnya pendapatmu tentang masalah? Bagaimana pandanganmu tentang pergumulan? Bagaimana pendapatmu tentang apa yang kau sebut dengan ujian hidup? Tentu jawabannya bisa banyak. Tentu jawabannya bisa bervariasi, tergantung selera dan sudut pandangnya masing-masing. Tetapi kalau kemudian kita mencoba melihat dari perspektif Alkitab misalnya, khususnya dari surat Yakobus yang menolong kita memahami apa yang Petrus katakan, Yakobus memberitahu bahwa ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan. Jadi ketekunan itu kita
Dapat dari mana? Kalau kita ini minimal sudah punya sudut pandang dulu terhadap pergumulan dan persoalan itu. Tapi kalau sudut pandang atau perspektif kita terhadap persoalan berbeda, ya tidak akan lahir ketekunan. Karena seluruh tindakan kita, seluruh action kita, respon kita, reaksi kita terhadap yang namanya masalah itu ditentukan oleh cara pandang kita ini seperti apa. Kalau kita anggap masalah ini sumber bencana misalnya, ya kita akan seakan mengacungkan itu, udah tinggalkan aja. Tetapi kalau saudara kemudian memahaminya dari sudut pandang Yakobus misalnya, ujian, masalah itu ujian terhadap imanmu untuk menghasilkan ketekunan, maka cara kita kemudian menghadapi tantangan itu juga pasti berbeda. Oh, ini ujian untuk menghasilkan ketekunan. Nah, ketekunan tentu lahir dari sebuah tindakan yang mau terus melakukan secara kontinu. Tantangan-tantangan itu bagaikan sebuah partner yang membentuk seseorang memiliki ketekunan. Sehingga yang ada di dalam cara orang menghadapi pergumulan itu adalah terus belajar, terus mencoba, terus mencari tahu, terus bertahan. Nah, ketika itu kemudian dilakukan dengan respon yang benar, dengan reaksi yang tepat, dengan cara yang baik, terbentuk ketekunan. Dari pengalaman demi pengalaman, orang memiliki daya tahan. Dari sisi emosionalnya dia bisa kemudian menghadapi. Kenapa? Udah sering misalnya, sudah sering menghadapi ini, sehingga dia bisa tahu sebenarnya apa yang akan dia rasakan dan apa yang ia alami dan bagaimana dia mengatasinya. Kita yang biasanya mungkin tidak biasa ngomong di depan misalnya, suatu saat saudara disuruh ngomong di depan gitu, saudara kan gemetaran, saudaraku, bapak ibu, tapi udah gemetaran, udah bingung gitu, sudah diapal-apal pun kemudian bablas semua gitu. Mau ngomong apa, karena ada sebuah kondisi yang saudara baru alami. Tapi kalau saudara kemudian 2, 3, 4, 5, 6 kali terus, saudara akan tahu tuh situasi seperti ini akan saudara hadapi dan saudara tahu bagaimana kemudian mengatasi. Gimana cara saya mengendalikannya? Pengalaman yang berulang-ulang membentuk sebuah daya tahan tertentu. Membentuk sebuah kemampuan tertentu bagaimana saudara menghadapi. Saudara juga sudah siap misalnya dengan kondisi seperti itu. Saudara sudah siap misalnya dengan ketegangan saudara, nervousnya saudara. Dan mungkin lama-lama sudah tidak ada. Karena itu saudara anggap seperti teman biasa yang akhirnya tidak lagi menjadi bagian sesuatu yang menakutkan dalam diri saudara. Tetapi saudara bisa bermain-main dengan situasi-situasi itu. Ketegangan itu membuat saudara bisa berkreasi, bisa membangun sebuah ide-ide di dalam saudara berpidato atau menyampaikan sesuatu misalnya. Kenapa? Karena saudara tidak lagi terganggu. Mengapa tidak terganggu? Itu sudah berulang dan saudara kenal dengan situasi itu. Saudara tahu dengan situasi itu. Dan saudara tahu bagaimana caranya menghadapi situasi itu. Inilah yang namanya ketekunan. Jadi ketika orang punya perspektif yang benar tentang ketekunan dan kemudian mengerti nilai ketekunan, saudara akan berusaha terus. Kenapa? Nah, coba saudara lihat ayat yang kelima. Sesungguhnya, Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Siapa itu? Yaitu mereka yang telah bertekun. Yakobus kemudian memberikan sebuah label, siapa sih yang bisa dan layak disebut bahagia menurut Yakobus? Yaitu mereka yang telah bertekun.
Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, bagi ketekunan itu, bagi orang yang berdaya tahan itu. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Orang yang bertekun itu orang yang kemudian disebut oleh Yakobus berbahagia. Berbahagia. Dan Yakobus akan mengajak refleksilah dengan kitab Ayub. Apa yang kemudian Ayub dapatkan di tengah-tengah ketekunan. Nah, di sini Yakobus mengingatkan tentang bagaimana memahami perspektif itu dan mengerti nilai dari sebuah ketekunan, bahwa kamu akan layak disebut sebagai orang yang berbahagia. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ketiga, banyak ayat sebenarnya yang bisa saudara lihat, tapi 2 bagian dari kitab ini aja yang kemudian akan saya tunjukkan. Roma pasal 5 ayat ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ini kan perspektif-perspektif, cara pandang. Dan ini yang ingin Alkitab tunjukkan, bagaimana kemudian kita memiliki daya tahan. Orang bisa menilai, sengsara kok membuat engkau berbangga. Apa itu? Sopo sing Arab sengsara? Siapa yang mau sengsara? Ya, orang tidak mau. Kalau ditanya mau sengsara, ya tidak mau lah. Tapi kalau kemudian masalah itu datang, ya mau bagaimana? Nah, bagaimana sekarang masalah itu tidak menghancurkan saya? Kan? Kalau disuruh ngampiri sengsara, ngampiri masalah, ya siapa yang mau ngampiri? Tuhan bilang, berdoalah, lepaskanlah kami dari si jahat. Ya maunya begitu. Tapi kemudian kalau datang pergumulan itu, nah bagaimana kemudian kita menghadapi ini? Tidak ada orang yang mau pandemi. Tapi adakah yang undang pandeminya datang ke Indonesia? Atau saudara mau datang ke rumahmu? Kan tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Masalah itu kadang-kadang tidak pernah kita undang, ya datang sendiri. Tapi itulah faktanya tadi itu dalam kenyataan itu. Tapi kemudian bagaimana hidup kita menghadapi pergumulan-pergumulan itu? Ini yang paling penting dalam diri kita. Paulus kemudian mengingatkan bahwa di balik apa yang kau hadapi itu ada sesuatu yang dapat membentuk kehidupan, yaitu ketekunan atau daya tahan. Ketika orang punya cara pandang yang benar tentang ketekunan, memiliki pemahaman yang benar tentang ketekunan, memiliki cara pandang dalam melihat persoalan, ketekunan itu akan terjadi. Yang kedua, saudara, dari bagian yang kedua ini, bagaimana kemudian ketekunan itu bisa terus menjadi bagian dalam diri kita. Kita harus memelihara visi dan tujuan kehidupan kita sebagai anak. Nah, ini tetap harus dipelihara. Ibaratnya target jangka panjang hidupmu, goalnya hidupmu, tujuan akhir hidupmu itu apa? Nah, kadang-kadang saudara ini hilang, tidak jelas karena pergumulan yang kita hadapi, sehingga mata kita itu akhirnya melihat yang lain-lain, melihat ke persoalan itu, melihat ke tantangan itu. Kita lupa pada tujuannya. Karena kita sudah dibuat kacau oleh pergumulan-pergumulan persoalan kita. Akhirnya khawatir. Nah, kalau khawatir kan berarti sudah tercapai, sudah terbagi. Ngadapi ini, ngadapi itu, terbagi pikiran. Alkitab mau mengingatkan untuk bisa tekun, ini harus tetap dipelihara dalam diri. Jadi di tengah-tengah pergumulan persoalan yang bisa membuat kita tercabang-cabang, membuat kita terbingung-bingung, membuat kita lari dari perhatian, ini perlu untuk terus diingatkan. Bagaimana memelihara visi dan tujuan dalam diri kita. Ini perlu untuk terus dibangun. Karena ini harus menjadi bagian di dalam
diri kita. Kita tekun itu jangan dipengaruhi oleh faktor dari luar, tapi harus dari dalam. Nah, visi dan tujuan ini harusnya melekat di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Ayat yang ketiga dari 2 Petrus pasal 1 itu, bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan, di dalam diri kita diberi anugerah itu. Ini harus menjadi bagian yang ada di dalam. Sehingga kalau saudara mau tekun, saudara mau benar hidupnya, bukan karena faktor-faktor yang dari luar, karena hal-hal yang datang dari luar, tetapi seharusnya dikerjakan dari dalam. Visi, tujuan yang adalah bagian dari karya Allah dalam diri kita, dalam kehidupan batin, spiritualitas kita, itulah yang harusnya kita pelihara terus. Pelihara terus. Makanya hidup persekutuan kita dengan firman Tuhan, hidup persekutuan kita dengan Allah, itu tetap harus dijaga. Tetap harus dijaga. Di tengah pergumulanmu, di tengah persoalanmu, tetap berikan porsi yang baik untuk Tuhan hadir di dalam diri. Firman Tuhan untuk menerangi kita. Firman Tuhan untuk memberi pencerahan bagi kita. Beri ruang bagi firman Tuhan ini juga untuk mempengaruhi hidup saudara di tengah-tengah kekalutanmu, di tengah pergumulan persoalan yang mungkin ada di dalam kehidupanmu. Beri ruang buat firman juga untuk memberitahu, memberikan kepada kita pemahaman untuk mengerti bagaimana seharusnya. Jangan beri ruang hanya kepada hal-hal yang lain, saudara, dalam menghadapi persoalan. Nanti cara pandang saudara bisa dibelok untuk hal-hal yang tidak benar. Jangan hanya beri telinga kita pada hal-hal yang sekedar informasi yang cuma sekedar memuaskan telinga kita, memuaskan obsesi kita, tapi berikan ruang pada firman Tuhan di tengah pergumulan-pergumulan itu. Bagaimana saya seharusnya membangun kehidupan saya? Pelihara itu visi. Pelihara visi dan tujuan itu lewat kehidupanmu, firman, kehidupan doa pribadimu, persekutuanmu dengan. Dan yang terakhir, ciptakanlah suasana komunitas yang sehat di mana engkau berada. Ini sangat penting. Kita itu makhluk sosial. Kita itu dibentuk oleh siapa orang-orang yang di sekitar kita. Siapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketekunan itu juga akan lahir, dibentuk oleh komunitas-komunitas. Nah, bangunlah komunitas yang sehat. Bangunlah komunitas-komunitas yang sehat. Berjuanglah, dan mari kita berjuang bersama-sama menciptakan juga komunitas yang sehat. Di mana kita berada, siapa orang-orang di sekeliling kita, siapa orang-orang yang kita kelilingi, itu menentukan sejauh mana kemudian ketekunan demi ketekunan itu muncul. Ya, kalau tiap hari yang disampaikan itu cuma berita keputusasaan, berita pesimis, yang lama-lama yang muncul memang di benak kita itu cuma itu tadi. Iman muncul dari apa? Iman muncul dari, wah ini kalau CCA kalah. Iman muncul dari guru sekolah minggu. Iman muncul dari pendengaran akan firman Allah. Tetapi kekacauan hidup itu juga muncul dari dengar hal-hal yang tidak bagus terus muncul kacau ini. Saudara cuma dengar gosip-gosip yang tidak bagus yang merusak, hancur juga itu. Bukan imannya terbangun. Jadi berikan ruang hidup untuk membangun sebuah komunitas. Karena komunitas yang sehat itu apa? Membangun hidup, membangun semangat, memberikan dorongan, ketekunan. Dorongan itu saling terus bergerak. Ayo sama-sama, ayo bersemangat,
Ayo tetap bersama-sama mencari jalan keluar dan sebagainya. Komunitas yang sehat akan membuat kita itu memiliki sebuah atmosfer yang membentuk kualitas kehidupan di dalam kita sendiri. Tapi ada kalanya kadang-kadang kita bisa drop, hadapi. Tapi kemudian ada teman, ya udah semangat, percaya kepada Tuhan, ayo berdoa. Kita dibangun di dalam sebuah komunitas yang kemudian memberikan kita kekuatan dan melahirkan semangat untuk terus bertekun. Akhirnya daya tahan. Jadi daya tahan itu kan sebenarnya seperti mobil bensinnya habis, jok lagi, jalan lagi, udah mau habis isi lagi, jalan terus. Tapi kalau tidak pernah diisi, ya udah mandek lagi. Sama, hidup manusia kan seperti itu. Daya tahan manusia itu kan selalu tetap bisa katakan ada batasnya. Kita butuh istirahat, kita butuh tidur, kita butuh. Karena memang manusia itu ada batasnya. Makanya ayat yang sangat luar biasa yang pernah disampaikan di dalam Perjanjian Lama dikatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Dia berlari tidak menjadi lelah, dia berjalan tidak kemudian menjadi capek. Kenapa? Karena ada kekuatan yang selalu diberikan kepadanya, kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, dia akan terbang. Dia berlari tidak akan lelah, dia berjalan tidak akan jatuh, karena dia punya kekuatan yang terus diberikan oleh Tuhan. Komunitas yang sehat akan memberikan semangat terus kehidupan dalam diri. Saudara, mari kita bangun. Kita terus bangun hal-hal. Ketekunan adalah hal penting untuk kita bisa memenangkan pertandingan kehidupan kita sampai pada waktu. Namun ada hal-hal penting yang perlu kita bangun dalam diri kita. Bagaimana kemudian ketekunan itu menjadi bagian. Memiliki perspektif yang benar, pemahaman yang benar tentang ketekunan, memelihara visi dan tujuan yang ada dalam diri kita, dan bangunlah komunitas yang sehat di dalam kehidupan kita. Tuhan pasti akan menolong, dan Tuhan akan memampukan menciptakan kualitas kehidupan yang berbeda, yang sama, yang mampu mencapai tujuan kehidupan kekal kita. Tambahkanlah ketekunan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, mari sidang jemaat Tuhan sesudah kita bangkit berdiri. Dalam segala perkara, kita percaya Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Tuhan punya
perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Amin. Sebab itu ku lakukan semua dengan Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Hatiku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Hatiku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan tak akan menyerah. Haleluya. Pada awal sebelum ku coba semua yang ku bisa. Hatiku berserah hatiku percaya katakan lagi, takkan menyerah. Amin, haleluya. Ada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Hatiku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, nanti Ibu Tari pimpin kita dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan kami bahwasanya kasih setiamu tidak pernah berubah. Bapak, terima kasih untuk firman pagi hari ini Bapak. Belajar dari firman Tuhan. Karena kita sungguh ada sesuatu yang banyak yang kita terima kasih Yesus sebagai Tuhan. Agar kami terus berharap kepadamu. Harapan kami kepadamu tidak akan sia-sia Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih yang sudah menyampaikan firman. Allah terus bekerja dalam setiap pelayanannya. Terima kasih Bapak. Dan pada zaman kita. Dalam nama Yesus. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam pembinaan gereja. Untuk ibadah raya minggu depan tanggal 1 November awal bulan, kita akan sertai dengan perjamuan asa yang kudus. Nanti yang memimpin pujian nanti Saudara Daniel, singernya Mbak Esther, CD-nya Saudara Fendi, dan cek suhu nanti Mbak Dani. Tim musik nanti Bapak Gembala dan yang lainnya.
Itu saja pengumuman gereja, saudara. Hari Rabu ibadah masih online seperti biasa. Jam 6 sore. Saya rasa itu saja. Mari saya undang kita kembali bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Terima kasih. Ya Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Engkau Allah yang baik, memelihara hati dan pikiran kami, hidup kami, untuk senantiasa kuat dan bertekun di hadapan. Engkau yang memelihara hati kami sampai hari ini, sehingga kami dapat tetap memuji dan memuliakan nama. Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah memuji, menyembah Engkau. Kami sudah memuliakan Engkau. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya bahwa firman itu akan meneguhkan, membentuk kami untuk menghadirkan pribadi-pribadi yang memiliki ketekunan, daya tahan dalam menghadapi kehidupan. Kami perlu firman-Mu yang menguatkan kami. Kami perlu firman-Mu yang meneguhkan kami. Dan biarlah kami terus bertumbuh di dalamnya, jadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang senantiasa memberitakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami hari ini. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap anak-anak yang sudah hadir, maupun mereka yang tidak dapat hadir. Engkau kiranya memberkati mereka semua, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kekuatan. Pimpin di seluruh hidup mereka, di sepanjang minggu yang akan dijalani. Biarlah mereka diberi kekuatan oleh Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang penuh kuasa akan menyertai setiap pribadi demi pribadi. Mereka menjadi suratan Tuhan yang terbuka, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Menyerahkan seluruh kegiatan kami di sepanjang minggu, seluruh aktivitas kami semua ke dalam tangan. Ketika kami mengambil keputusan apapun, hikmat Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kami. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami di tengah-tengah upaya menghadapi pandemi yang terjadi hari ini. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya yang memberkati, memberikan kemampuan untuk memulihkan kehidupan bangsa kami, memulihkan kehidupan ekonomi, berikan stabilitas politik yang baik, sehingga kami dapat bersama-sama membangun kehidupan bangsa. Berkati para pemimpin bangsa kami, berikan kearifan, kebijaksanaan bagi mereka semua. Tuhan, sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Engkau pimpin, sertai kami, tuntunlah kami dalam perjalanan, dan tibakanlah kami di rumah kami dengan selamat. Tiba di rumah dengan membawa berkat. Sekarang turunkan tangan berkat. Saudaraku yang terkasih, pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus kiranya turun atas kita sekalian, hari sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tuhan memberkati seluruh usaha dan pekerjaan. Tuhan yang mengangkat engkau dan memberikan padamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita yang Ia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua.